Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Damayanti, mahasiswi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya dari kelas 1C program studi S1 Akuntansi dengan NPM 23106310300087. Di video ini saya akan menyampaikan terkait materi yang saya pahami dan juga telah saya pelajari selama saya mengikuti pembelajaran mata kuliah pengantar literasi digital yang diampu oleh Bapak Ade Andri Hendriadi. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pengantar literasi digital. Oke, seperti yang bisa dilihat dalam menu, di sini saya membagi materi menjadi 7 pertemuan. Saya akan mulai dengan pertemuan yang pertama dengan bahasan terkait email. Di masa kini, tentunya email sudah tidak asing lagi di telinga kita. Seringkali kita menggunakan email untuk mengirim pesan berupa tugas ke dosen ataupun guru kita. Email juga digunakan untuk mengirim surat lamaran pekerjaan kepada suatu perusahaan, dan di masa sekarang, email juga menjadi syarat untuk kita mendaftar beberapa akun media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, ataupun aplikasi shopping seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya. Email juga sering digunakan sebagai sarana promosi. Mungkin teman-teman pernah mendapat email promosi dari sebuah perusahaan seperti Microsoft Office yang bertujuan supaya kita berminat untuk berlangganan program yang ditawarkannya. Ataupun pemberitahuan pesan dari Quora jika kita sudah mempunyai akun di aplikasi Quora tersebut. Nah, ini bertujuan supaya kita tertarik mengunjungi aplikasinya. Selain yang saya sampaikan, masih banyak lagi kegunaan email yang memegang peranan penting dalam hal komunikasi di era teknologi masa kini. Alasan saya memilih email sebagai bahan untuk tugas eksploratif pada pertemuan pertama mata kuliah pengantar literasi digital daripada pilihan-pilihan lain dari topik yang Pak Ade berikan seperti internet, messenger, internet of things, dan generasi web, karena sering munculnya notif email di handphone saya. Saya menggunakan aplikasi email dari Google yaitu Gmail yang merupakan aplikasi bawaan handphone. Biasanya notif yang muncul itu berupa email pengingat dari Google Classroom mengenai batas waktu tugas yang hampir habis dan juga terkadang struk elektronik hasil transaksi dari aplikasi yang saya sambungkan ke email saya. Saya juga menyadari bahwa email ini menjadi salah satu hal penting dalam berkomunikasi di era teknologi masa kini. Dari situlah saya memilih email sebagai bahasan tugas eksploratif saya di pertemuan pertama. Lalu, apa itu email? Email adalah singkatan dari electronic mail atau surat elektronik. Secara singkat, email adalah metode berkirim pesan secara elektronik dengan melalui internet. Nah, setelah mengetahui tentang pengertian email, mungkin kita bertanya-tanya, sebenarnya kapan email itu muncul dan mulai digunakan oleh manusia? Lalu, siapa sih pengguna email yang pertama? Oke, berdasarkan informasi yang saya dapat dari beberapa situs, teknologi email sebenarnya tidak sepenuhnya baru. Email sudah ditemukan pada era 1960-an. Namun, pada saat itu, internet masih belum ada. Jadi, email yang ada masih berkutat pada satu mainframe yang terbentuk jaringan lokal saja. Baru pada tahun 1971, Raymond Tomlinson, seorang programmer asal Amerika Serikat yang bekerja pada sistem operasi TENEC untuk BBM Teknologi sebagai kontraktor ARPANET, mencetuskan penggunaan email melalui jaringan internet. Raymond sendiri pada awalnya menggunakan email dengan cara kerja yang sangat sederhana, ibarat meninggalkan pesan di meja orang lain. Caranya, pengguna komputer meletakkan pesan di pengguna komputer lain. Namun, pada saat itu, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa email hanya sebatas dapat dikirim dan diterima oleh satu jaringan komputer yang berada dalam rangkaian Local Area Network atau jaringan lokal saja. ARPANET atau singkatan dari Advanced Research Project Agency Network, yaitu sebuah jaringan komputer yang dibuat oleh ARPA dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. ARPANET adalah cikal bakal internet saat ini, yang merupakan sarana percobaan teknologi jaringan di zaman tersebut. Teknologi email juga dibuat pada program ARPANET. Tujuan ARPANET kala itu adalah menciptakan metode komunikasi antara institusi militer. Di proyek
ini, Tomlinson membuat sebuah program untuk mentransfer file di jaringan ARPANET yang disebut dengan CPINet. Kemudian dia diminta memodifikasi sebuah program yakni send message yang berfungsi mengirimkan pesan antara pengguna berbeda di komputer yang sama. Lalu Roy Tomlinson diharuskan memodifikasi send message ini supaya bisa mengirimkan pesan antara dua komputer yang berbeda. Dengan itu, Raymond Tomlinson berpikir untuk menggabungkan program send message dan CPINet bersamaan supaya dapat mengirimkan pesan ke kotak pos elektronik lainnya dalam sebuah jaringan. Pikiran lain Raymond Tomlinson adalah bagaimana membedakan pesan yang diarahkan keluar jaringan dan pesan lain yang dialamatkan ke banyak pengguna di dalam jaringan itu sendiri. Akhirnya, eksperimen Raymond Tomlinson ini berhasil. Pada bulan Oktober 1971, ia berhasil mengirimkan satu pesan sederhana dari komputernya ke komputer di sebelahnya yang hanya berjarak 1 meter. Jadi, Raymond Tomlinson menggunakan program email lokal yang disebut send message untuk menyempurnakan aplikasi email yang disebut CPINet. Tomlinson mengakui bahwa penemuan email itu dihasilkan hanya dari berpikir tak lebih dari 30 atau 40 detik saja. Ketika ditanyakan dalam sebuah wawancara dengan majalah Times di tahun 2008 lalu, ia bahkan tak ingat apa yang ia tulis pertama kali dalam email bersejarah tersebut. Namun, ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa pesan pertama itu adalah satu barisan huruf pertama dari tus paling atas pada keyboard komputer, yaitu bisa kita eja dengan KWERTYUIOP. Namun, apapun itu, yang jelas pesan kecil itu adalah lompatan besar bagi umat manusia di masa sekarang. Kita lanjut ke awal mula simbol email. Jika kita mendengar kata email, kita pasti terbayang dengan simbol email yang unik. Simbol tersebut berbentuk seperti huruf A, namun ada lingkaran yang seperti menyambung. Nah, simbol ini dibaca @ Awal mula simbol @ ini tentunya dari bapak email kita, yaitu Raymond Tomlinson. Awalnya, Raymond Tomlinson ini mencoba untuk mengirim pesan email pada dirinya sendiri dan memutuskan untuk menggunakan tanda @ Alasannya sederhana, karena pada saat itu di keyboard hanya ada simbol itu untuk digunakan. Alasan lain, Raymond Tomlinson memilih tanda @ sebagai alamat email karena dianggap mudah diingat. Huruf A yang tergambar pada simbol itu melekat dan dianggap sebagai singkatan dari address atau alamat, di mana alamat sangat penting dalam pengiriman surat menyurat. Sejak saat itu, standar penggunaan email adalah menjadi nama pengguna @ nama komputer. Selanjutnya, kita ke perkembangan email dari masa ke masa. Seperti yang bisa kita lihat bahwa email selalu berkembang seiring perkembangan teknologi. Perkembangan email tidak hanya berhenti pada era Raymond Tomlinson saja. Justru email semakin mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Hal ini terbukti pada tahun 1975 ketika software pengaturan email ditemukan oleh John Pittel. Berkatnya, email dapat memenuhi lalu lintas internet hingga 75%. Email pertama yang penting saat itu digunakan oleh Ratu Elizabeth II. Ia mengirimkan email melalui ARPANET dari Royal Signal dan Radar Establishment di Inggris pada 26 Maret 1976. Kemudian ada juga kampanye yang pertama kali menggunakan email adalah kampanye Presiden Jimmy Carter pada musim gugur pada tahun 1976. Nah, bersama dengan penemuan World Wide Web atau WWW oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1991, email mulai tersedia secara gratis dengan tampilan dan fungsi yang lebih ramah oleh beberapa penyedia layanan email seperti Yahoo dan Hotmail. Hingga saat ini, email terus berkembang baik dari segi fasilitas maupun dari jumlah penggunanya. Lalu, bagaimana dengan Gmail yang populer di masa kita sekarang? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Gmail ini merupakan layanan surel milik Google yang diluncurkan pada tahun 2004 dan menjadi salah satu layanan email atau surat elektronik yang paling populer di masa sekarang, melampaui Yahoo Mail dan Hotmail yang lebih dulu berjaya. Gmail diciptakan oleh Paul Buchet, yaitu seorang karyawan nomor 23 dari Google. Layanan surel dari Google ini juga mencatatkan sejarah pada awal kemunculannya.
Gmail ini sempat diragukan lantaran dianggap sebagai lelucon karena tawarannya yang tidak masuk akal. Dalam artikel yang ditulis oleh Harry McCracken, kabar bahwa Google akan meluncurkan layanan email gratis pada 1 April 2004 ternyata sudah bocor sehari sebelumnya. Namun, banyak pihak yang meragukan kebenaran mengenai fasilitas yang kabarnya akan diberikan layanan email terbaru itu. Konon, email terbitan Google itu akan menyediakan kapasitas penyimpanan sebesar 1 GB untuk satu akun pengguna, atau 500 kali lipat dari yang selama ini disediakan oleh Hotmail dan Microsoft. Gmail juga sempat dikira April Move karena diluncurkan bertepatan dengan tanggal 1 April di tahun itu. Keraguan publik itu dimengerti oleh Paul Buchet, sang perancang layanan email keluaran Google. Kapasitas 1 GB pada saat itu untuk setiap akun tentunya menjadi hal yang nyaris mustahil. Pasalnya, layanan email gratis yang ada saat itu hanya memberikan ruang penyimpanan sebesar 1 atau 2 MB saja. Nah, jika di masa sekarang, Gmail ini memiliki kapasitas penyimpanan gratis sebesar 15 GB yang bisa digunakan bersama Google Drive dan Google Photo. Lalu, di antara banyaknya teknologi berkirim pesan di masa sekarang yang bermunculan baru-baru ini, apa sih yang membuat email tetap eksis sampai sekarang? Nah, dilansir dari beberapa sumber seperti tidiweb.com, yaitu karena email memiliki beberapa manfaat, di antaranya yang pertama ada mengirim dan menerima pesan, dan yang kedua sebagai identitas pengguna internet, yang ketiga syarat mendaftar media sosial ataupun situs lain, yang keempat, syarat mendaftar pekerjaan via online. Ini adalah beberapa sumber referensi saya dalam mencari pengetahuan terkait bahasan email, dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada bahasan email di pertemuan pertama. Saya akan lanjut ke bahasan pada pertemuan kedua, yaitu terkait perangkat lunak embedded system. Perangkat lunak atau software adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi atau penghubung antara pengguna atau user dan perangkat keras atau hardware. Software bisa juga dikatakan sebagai penerjemah perintah-perintah yang dijalankan pengguna komputer untuk diteruskan atau diproses oleh perangkat keras atau hardware. Pada pertemuan kedua, Pak Ade membahas tentang software atau perangkat lunak bagian pertama, yang kurang lebih meliputi sistem operasi dan embedded system. Di pertemuan kedua ini, saya memilih embedded system sebagai bahan tugas eksploratif saya. Sebenarnya, embedded system ini terdengar asing bagi saya. Maka dari itu, saya ingin mengeksplor lebih lanjut mengenai embedded system ini. Lalu, apa itu embedded system? Berdasarkan pengertian yang saya cari dari beberapa sumber di internet, embedded system atau sistem tertanam merupakan sebuah sistem komputer yang dirancang untuk mengerjakan tugas tertentu dalam lingkungan yang terkontrol. Sistem ini dapat digunakan untuk menjalankan berbagai jenis aplikasi dan tugas, termasuk kontrol, sinyal, dan pengolahan. Jadi, embedded system ini merupakan sistem yang biasanya akan melakukan satu jenis tugas saja, dan itu pun akan sering dilakukan tanpa campur tangan pengguna atau bisa kita sebut bekerja secara otomatis. Nah, embedded system ini memiliki beberapa komponen penting. Yang pertama yaitu memiliki hardware, yang kedua memiliki software dan firmware, yang ketiga memiliki sistem operasi waktu nyata atau real-time operating system. Ini berfungsi untuk mengawasi perangkat lunak aplikasi dan menyediakan mekanisme untuk membiarkan prosesor menjalankan proses sesuai dengan yang sudah dijadwalkan. Jadi dapat kita definisikan bahwa embedded system ini merupakan sistem yang berbasis microcontroller, perangkat lunak dan memiliki sistem kontrol real-time. Nah, embedded system ini juga mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu dirancang untuk satu tugas yang tepat. Yang kedua biasanya memiliki operasi sederhana dan tanpa disk atau boot room. Yang ketiga memiliki sejumlah fitur yang dirancang untuk memungkinkan penggunanya untuk mengoptimalkan pengalaman pengguna dan meningkatkan kinerja. Dan yang keempat, dirancang untuk bekerja dengan cara yang paling efisien dan efektif. Embedded system menawarkan waktu respon yang cepat, yang berarti bahwa sistem dapat mengeksekusi tugas-tugas dengan cepat, akurat, dan juga sistem embedded dapat bekerja tanpa bantuan manusia.
Berdasarkan fungsi dan performasinya, embedded system dapat dikategorikan menjadi 3. Yang pertama ada embedded system standalone. Yang dimaksud dengan standalone yaitu di mana embedded system ini dapat bekerja sendiri. Embedded system ini dapat menerima input digital atau analog, melakukan kalibrasi, konversi, pemrosesan data, lalu menghasilkan output data ke peripheral output. Contohnya adalah display LCD. Contoh alat yang termasuk kategori standalone dalam kehidupan sehari-hari ada juga konsol video, MP3 player, dan kamera digital. Yang kedua ada embedded system real-time. Dapat dikatakan sebagai embedded system real-time jika waktu respon merupakan hal yang sangat penting. Ada 2 tipe embedded system real-time, yaitu embedded system hard real-time dan soft real-time. Pada embedded system hard real-time, jika operasi pengerjaannya melebihi waktu yang sudah ditentukan, dapat mengakibatkan kegagalan yang fatal dan dapat menyebabkan kerusakan pada alat. Sistem ini memiliki batasan waktu respon yang sangat kritis, yaitu dalam milidetik bahkan dapat lebih singkat lagi. Dalam kehidupan sehari-hari, embedded system ini dapat kita jumpai dalam kantong udara pada mobil. Embedded system ini harus dapat bekerja dengan batas waktu yang sangat tepat. Pemilihan chip dan real-time operating system sangatlah penting pada embedded system real-time ini. Lalu ada embedded system soft real-time. Untuk embedded system ini, keterlambatan waktu respon dapat ditoleransi pada batas yang tertentu. Keterlambatan respon akan menyebabkan performansi menurun, namun sistem dapat terus berjalan atau beroperasi. Contoh alat dengan sistem embedded system soft real-time dalam kehidupan sehari-hari ada microwave dan mesin cuci. Lalu yang ketiga ada networked embedded system. Sistem embedded jaringan ini menghubungkan jaringan dengan interface network ke sumber akses. Jenis jaringan yang dihubungkan bisa berupa local area network, wide area network, atau internet. Lalu ada contoh embedded system. Secara fisik, embedded system dibagi menjadi 3 bagian, yaitu portable device, large stationary installation, dan large complex system. Nah, untuk portable device ini merupakan jenis embedded system yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Namun, seringkali kita bahkan tidak menyadari bahwa benda itu merupakan jenis dari embedded system. Contohnya adalah jam tangan digital, kamera digital, kalkulator, modem, kulkas, mesin cuci otomatis, televisi, telepon, dan masih banyak lagi. Lalu untuk jenis embedded system large stationary installation merupakan salah satu embedded system yang lebih kompleks dan memiliki cakupan yang lebih luas. Embedded system ini juga digunakan untuk tujuan yang bermanfaat untuk lebih banyak orang. Contohnya adalah lampu lalu lintas dan mesin kontrol di pabrik atau biasa disebut programmable logic controller. Lalu yang ketiga adalah large complex system, yaitu merupakan embedded system yang lebih luas dan lebih kompleks lagi. Embedded system jenis ini hanya bisa dilakukan oleh peneliti atau profesional pada bidangnya. Contoh dari large complex system adalah hybrid patchless, yaitu kendaraan yang digerakkan oleh 2 tenaga, yakni bahan bakar biasa dan juga baterai yang dapat diisi ulang. Lalu lanjut ke kelebihan dan kekurangan. Tentunya kita tahu bahwa segala sesuatu di dunia ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tidak terkecuali dengan perangkat lunak embedded system ini. Nah, kelebihan dari embedded system ini yang pertama yaitu mudah untuk disesuaikan, yang kedua konsumsi daya yang rendah, yang ketiga biaya yang relatif rendah, dan yang keempat adanya peningkatan kerja. Lalu untuk kekurangannya, yang pertama yaitu upaya pengembangan yang tinggi, dan yang kedua memakan waktu yang lama untuk memasarkannya. Seperti sebelumnya, ini adalah beberapa sumber referensi yang saya gunakan untuk mencari informasi terkait embedded system. Oke, saya akan lanjut ke bahasan pada pertemuan ketiga terkait aplikasi pencatatan keuangan. Keberadaan teknologi komputer memberikan banyak manfaat dalam kehidupan kita. Terlebih apabila kita mampu untuk memaksimalkan penggunaan teknologi tersebut.
Salah satunya adalah sebagai media untuk mengatur keuangan. Banyak dari para pengusaha, pebisnis, ataupun kita sendiri sebagai mahasiswa yang menggunakan komputer atau aplikasi untuk mengatur keuangan. Tentunya, penggunaan komputer atau aplikasi keuangan bagi setiap individu memiliki fungsi yang berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Dan untuk saya sendiri sebagai mahasiswa, saya lebih suka menggunakan aplikasi keuangan pribadi berbasis mobile. Pada pertemuan ketiga ini, Pak Ade melanjutkan bahasan di pertemuan kedua, yaitu terkait software atau perangkat lunak bagian kedua, yang kurang lebih meliputi perangkat bahasa pemrograman dan aplikasi pencatatan keuangan. Sedikit saya selipkan, pada pertemuan ketiga ini, saya jadi mengetahui tentang tingkatan bahasa pemrograman yang kurang lebih terdiri dari 3 tingkat, yaitu tingkat rendah, menengah, dan tingkat tinggi. Awalnya saya mengira bahwa bahasa pemrograman tingkat tinggi ini adalah bahasa pemrograman yang paling sulit, karena seperti yang bisa kita lihat dari kata-katanya, ada kata tingkat tinggi, dan saat itu juga saya belum mencari tahu lebih lanjut. Tapi ternyata setelah dijelaskan oleh Pak Ade pada pertemuan ketiga, bahasa pemrograman tingkat tinggi ini ternyata adalah bahasa yang paling mudah untuk dipahami oleh manusia, dan mendekati bahasa manusia itu sendiri, serta banyak digunakan untuk aplikasi berbasis web dan mobile. Sedangkan untuk bahasa pemrograman tingkat rendah adalah bahasa pemrograman yang sangat dekat dengan bahasa mesin, dan bahasa ini cenderung sulit dipahami oleh manusia. Lalu, seperti biasa pada setiap akhir pertemuan, Pak Ade memberikan tugas eksploratif, dan pada bahasan materi pertemuan ketiga, Pak Ade memberikan tugas terkait aplikasi keuangan. Dengan pilihan kita bisa memilih pilihan text mode, desktop, web, mobile, dan AI. Alasan saya memilih untuk mengeksplor aplikasi keuangan berbasis mobile karena aplikasi keuangan jenis ini adalah aplikasi keuangan yang biasa saya pakai untuk mengatur keuangan saya sebagai mahasiswa dan anak kos. Aplikasi keuangan berbasis mobile ini menurut saya sangat membantu saya yang terkadang pelupa terkait pemasukan dan pengeluaran saya. Maka dari itu saya memilih bahasan aplikasi keuangan yang berbasis mobile. Lalu kita masuk ke apa itu aplikasi pencatatan keuangan berbasis mobile. Seperti yang bisa dilihat pada slide, aplikasi pencatatan keuangan berbasis mobile adalah sebuah aplikasi yang membantu penggunanya untuk mengatur, mengontrol, atau mengelola keuangan, baik untuk bisnis atau individu, dengan catatan setiap penggunanya harus melakukan pengunduhan atau download terlebih dahulu. Pengguna bisa menginstal dari toko aplikasi seperti Google Play Store untuk perangkat Android. Dan keuangan berbasis mobile itu membutuhkan suatu ruang penyimpanan di sebuah perangkat untuk bisa menggunakannya. Seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa segala sesuatu di dunia ini pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tak terkecuali dengan aplikasi pencatatan keuangan berbasis mobile ini. Nah, untuk kelebihan aplikasi pencatatan keuangan berbasis mobile ini, yang pertama yaitu beberapa aplikasi bisa diakses secara offline. Yang kedua, tidak perlu aplikasi lain seperti browser untuk mengakses, karena aplikasi keuangan berbasis mobile ini sebelumnya sudah kita download dan tersimpan di handphone kita. Jadi kita hanya perlu langsung membuka aplikasinya. Yang ketiga yaitu performa lebih cepat karena data tersimpan secara lokal di perangkat seluler. Dan yang keempat, menawarkan pengalaman yang lebih personal. Lalu untuk kekurangan aplikasi pencatatan keuangan secara berbasis mobile ini, yang pertama yaitu memerlukan ruang penyimpanan yang cukup. Dan yang kedua, harus diupdate secara berkala agar kita bisa mendapatkan pembaruan. Lalu ada peran aplikasi pencatatan keuangan untuk bisnis. Ini sebenarnya peran aplikasi pencatatan keuangan untuk bisnis secara umum. Yang pertama yaitu ada meningkatkan efisiensi. Aplikasi keuangan membantu mempercepat proses manajemen keuangan, menghemat waktu dan sumber daya. Lalu yang kedua yaitu mengurangi kesalahan. Penggunaan aplikasi keuangan mengurangi risiko kesalahan manusia yang dapat merugikan bisnis. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan pengambilan keputusan. Analisis keuangan yang lebih baik memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan strategis. Setelah kita mengetahui pengertian, kelebihan dan kekurangan aplikasi pencatatan keuangan berbasis mobile, serta peran aplikasi pencatatan keuangan secara umum untuk bisnis, lalu ada fungsi aplikasi keuangan untuk bisnis secara umum juga.
yaitu fungsinya sebagai pembukuan, integrasi dengan sistem lain, sebagai analisis keuangan, sebagai pengelolaan anggaran, sebagai manajemen kas dan bank, sebagai laporan pajak, manajemen piutang dan utang, serta sebagai manajemen faktur dan pembayaran. Lalu ada contoh aplikasi pencatatan keuangan pribadi berbasis mobile. Seperti yang bisa dilihat, di sini saya mencantumkan 4 contoh aplikasi pencatatan keuangan pribadi berbasis mobile. Aplikasi ini bisa di-download di Play Store, App Store, ataupun aplikasi pendownload lainnya. Yang pertama itu ada catatan keuangan dari Sepran Asyari. Nah, ini adalah aplikasi keuangan yang saya pakai untuk mengatur keuangan saya saat ini. Berdasarkan pengalaman saya, sampai saat ini, aplikasi keuangan ini sangat bagus karena bisa dipakai secara offline, bisa membackup data kita, dan juga banyak fitur yang menarik seperti fitur rekening, rekap secara real time, bulanan, ataupun bisa kita custom sesuai kategori pengeluaran dan pemasukan kita. Di aplikasi ini juga ada fitur hutang, yang dimana fitur ini membantu mengingatkan kita dan mencatat jumlah hutang jika penggunanya mempunyai hutang yang belum dibayar lunas. Lalu yang kedua ada aplikasi Moneyfly. Yang ketiga ada aplikasi wallet. Dan yang keempat ada catatan keuangan dari Chat Verbruggen. Untuk gambar dari setiap aplikasi ini saya dapatkan dari Google Play Store dan di sini saya mencantumkan sumbernya. Ini dia beberapa sumber referensi saya dalam mencari informasi terkait aplikasi pencatatan keuangan berbasis mobile yang saya ringkas lagi dalam PowerPoint ini. Oke, itu tadi adalah bahasan yang dapat saya sampaikan pada materi pertemuan ketiga terkait topik yang saya pilih, yaitu aplikasi pencatatan keuangan berbasis mobile. Saya akan lanjut ke pertemuan keempat, yaitu mengenai bahasan perangkat input dan output. Seringkali kita tak menyadari bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari, perangkat input dan output tak jarang kita temui dan kita gunakan untuk membantu kita dalam sehari-hari di era teknologi masa kini. Mungkin bagi beberapa orang, perangkat input dan output ini terdengar asing dan sulit dibedakan mana alat yang menggunakan perangkat input dan perangkat output. Pada pertemuan keempat dengan bahasan perangkat input dan output, saya memilih keyboard sebagai contoh perangkat input dan printer sebagai contoh perangkat output. Alasan saya memilih keyboard karena keyboard ini sering dan bahkan selalu saya pakai dalam keseharian saya, baik dari keyboard layar sentuh yang ada di smartphone ataupun keyboard yang ada pada laptop. Lalu saya memilih printer sebagai contoh perangkat output juga sama karena printer ini memiliki peran yang cukup penting dalam sehari-hari, yaitu untuk mengubah soft file menjadi bentuk fisik atau hard file. Yang mana mahasiswa seperti kita ini sering menggunakan printer untuk memprint tugas-tugas semasa kuliah atau bahkan saat skripsi nanti. Lalu sebenarnya apa itu perangkat input dan output? Kita masuk ke slide apa itu perangkat input. Perangkat input atau masukan adalah perangkat untuk memasukkan perintah atau data dari luar sistem ke dalam sistem komputer. Dalam dunia komputer, input adalah salah satu proses yang dilakukan menggunakan perangkat seperti keyboard, mouse, scanner, atau perangkat lain yang terhubung ke sistem atau program komputer. Setelah data atau informasi dimasukkan ke dalam sistem atau program komputer, sistem atau program tersebut akan memproses informasi tersebut dan menghasilkan output. Lalu setelah mengetahui apa itu input, sekarang apa itu output? Nah, output ini adalah perangkat yang menampilkan hasil dari proses yang dilakukan oleh sistem atau program komputer tersebut. Output dapat berupa teks, gambar, suara, atau bentuk lainnya tergantung pada jenis sistem atau program yang digunakan. Perangkat input dan output ini tentunya memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan utama antara perangkat input dan output yang pertama, yaitu perangkat input digunakan untuk memasukkan data atau informasi ke dalam sistem atau program komputer, sedangkan perangkat output digunakan untuk menampilkan hasil dari proses yang telah dilakukan oleh sistem atau program komputer tersebut. Yang kedua yaitu perangkat input memungkinkan penggunanya untuk memberikan instruksi atau memasukkan data ke dalam sistem atau program komputer.
Sedangkan perangkat output memungkinkan pengguna untuk melihat atau mendengar hasil dari proses yang telah dilakukan oleh sistem atau program komputer tersebut. Bisa diibaratkan kalau perangkat input ini adalah prosesnya dan perangkat output itu adalah hasil dari proses tersebut. Jadi, komputer hanya bisa bekerja bila ada perangkat input yang berfungsi untuk memasukkan perintah untuk kemudian diproses dan hasil akhirnya akan ditampilkan oleh perangkat output. Tanpa adanya perangkat input dan output, komputer tidak akan bisa digunakan atau dioperasikan. Lalu ada contoh perangkat input. Seperti yang bisa dilihat di sini saya mengambil contoh perangkat input yaitu keyboard. Keyboard ini bisa disebut juga dengan papan ketik, yaitu merupakan sebuah papan pada komputer yang terdiri dari beberapa tombol yang bertuliskan huruf alfabet dari A sampai Z, kemudian angka 0 sampai 9, hingga beberapa simbol khusus. Beberapa tombol tersebut mempunyai fungsi yang berbeda-beda tergantung dari penekanannya dan dapat digunakan sebagai alat untuk memasukkan data bagi penggunanya. Lalu, siapa sebenarnya penemu keyboard? Berdasarkan informasi yang saya cari dari beberapa sumber, penemu keyboard yaitu Christopher Latham Soles. Dia adalah seorang jenius yang lahir pada tanggal 14 Februari 1819. Christopher Latham Soles ini adalah penemu mesin ketik, sekaligus juga penemu keyboard QWERTY pertama di dunia. Nah, pada tahun 1867, Christopher Latham Soles ini berhasil menciptakan sebuah mesin ketik dan berhasil juga mengembangkannya menjadi mesin ketik atau keyboard QWERTY pada tahun 1873. Lalu ada fungsi keyboard. Secara umum, fungsi keyboard pada komputer adalah untuk mengirimkan perintah dari setiap huruf, angka, serta simbol yang diketikkan, kemudian menyampaikannya ke Central Processing Unit atau CPU. Selanjutnya, perintah tersebut diubah menjadi simbol-simbol digital sehingga perintah itu dapat dipahami oleh prosesor. Lalu di sini bisa dilihat ada jenis-jenis keyboard. Sebenarnya jenis-jenis keyboard tidak hanya terpaku pada 6 ini, namun saya hanya mengambil 6 contoh gambar ini. Yang pertama yaitu ada keyboard QWERTY. Keyboard jenis ini merupakan keyboard yang paling sering digunakan dan keyboard ini juga merupakan keyboard yang laptop saya pakai. Disebut keyboard QWERTY lantaran huruf Q, W, E, R, T, Y tersusun di tatanan paling kiri keyboard. Lalu ada keyboard Dvorak. Keyboard ini pertama kali ditemukan di tahun 1932. Keyboard ini memiliki susunan huruf yang disusun secara khusus, di mana 70% dari penekanan terdapat pada home row. Hasilnya dapat mengurangi kelelahan saat melakukan pengetikan. Namun, penggunaan keyboard ini akan membuat tangan kanan lebih banyak terbebani pekerjaan ketimbang tangan sebelah kiri. Lalu ada keyboard Glockenspiel. Keyboard ini merupakan jenis keyboard yang diciptakan secara khusus dan ditujukan untuk mengurangi adanya beban otot. Adapun hal lain yang menjadi ciri khas dan keunikan dari keyboard ini dibandingkan dengan berbagai macam keyboard yang lain adalah desainnya yang cukup menarik atau bahkan unik. Keyboard yang satu ini didesain menjadi 2 bagian dan seolah-olah seperti terpisah. Nah, tujuan dari desain yang terpisah itu adalah supaya beban pada jari, pundak, dan lengan dapat dikurangi, terutama dalam melakukan pengetikan. Desain keyboard Glockenspiel yang seperti ini dirasa cukup untuk membuat posisi tangan maupun bahu menjadi lebih ringan dibandingkan dengan keyboard yang biasanya. Oleh karena itu, dengan menggunakan keyboard Glockenspiel, segala aktivitas mengetik menjadi lebih lancar dan juga terasa nyaman, sekalipun membutuhkan waktu yang lama untuk mengetik. Lalu ada keyboard numerik. Keyboard ini adalah keyboard yang hanya terdiri dari angka-angka saja, dan keyboard ini banyak digunakan pada kasir yang ada di toko-toko perbelanjaan besar untuk memasukkan kode barang ataupun harga barang. Selanjutnya ada keyboard alfabetik. Keyboard ini merupakan jenis keyboard yang bentuknya sama dengan keyboard QWERTY karena memang keyboard ini merupakan desain awal dari keyboard QWERTY. Namun perbedaannya terdapat pada tata letak hurufnya, di mana pada keyboard alfabetik ini tata letak hurufnya berurutan sesuai dengan huruf alfabet dari A, B, C, D, E, dan selanjutnya. Selanjutnya ada keyboard vertikal.
Bisa dilihat bahwa keyboard ini memiliki bentuk papan ketik yang unik. Keyboard ini sebenarnya masuk dalam kategori keyboard ergonomis karena memiliki bentuk yang memposisikan jari penggunanya agar nyaman. Keyboard vertikal ini memiliki susunan huruf dalam dua bagian di kiri dan kanan yang diposisikan berdiri alih-alih sejajar dengan meja. Dibentuk demikian dengan tujuan agar telapak tangan pengguna bisa mengetik dalam posisi vertikal, bukan horizontal seperti pada umumnya. Mengetik dengan posisi vertikal diklaim bisa mengurangi kelelahan di tangan. Namun, karena bentuknya tidak lazim, kemungkinan cukup jarang pula orang yang mengetik dengan posisi vertikal. Jikapun ada, agaknya pengguna perlu beradaptasi dengan susunan huruf keyboard seperti itu. Lalu kita masuk ke contoh perangkat output. Di sini saya mengambil contoh perangkat output yaitu printer. Printer merupakan bagian dari output device yang berguna untuk mencetak hasil dari proses atau perintah dalam bentuk kertas. Biasanya kita sering menemui printer ini di fotokopi. Nah, printer ini banyak sekali macam-macamnya. Yang pertama yaitu ada printer dot matrix, yang kedua ada printer inkjet, yang ketiga ada printer laser, yang keempat ada printer thermal, yang kelima ada printer 3 dimensi, dan yang keenam ada printer multifungsi. Setelah mengetahui pengertian printer dan juga macam-macamnya, kita juga perlu mengetahui siapa penemu printer. Penemu printer adalah Johannes Gutenberg. Johannes Gutenberg ini adalah seorang pengusaha dari Main Jerman yang lahir pada tanggal 3 Februari 1468 silam. Nah, jadi Johannes Gutenberg ini adalah yang mengembangkan teknologi mesin cetak printer pertama kali di dunia. Itu dia yang dapat saya sampaikan terkait bahasan perangkat input dan output, dan seperti sebelumnya, ini adalah beberapa sumber referensi dari informasi yang saya cantumkan di PowerPoint ini. Oke, untuk selanjutnya saya akan membahas materi di pertemuan kelima, yaitu terkait perangkat media penyimpanan. Perangkat media penyimpanan, seperti namanya, adalah sebuah media yang berfungsi dan digunakan untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer. Data digital ini bisa berupa foto, video, musik, dokumen, dan lain sebagainya. Perangkat media penyimpanan ini telah mengalami berbagai perubahan dan inovasi dari awal kemunculannya sampai sekarang ini. Dan sejauh informasi yang saya baca, cloud storage adalah jenis perangkat media penyimpanan yang terbaru. Alasan saya memilih bahasan cloud storage sebagai bahan untuk tugas eksploratif saya, karena seperti yang ditugaskan oleh Pak Ade, kita diminta untuk menceritakan perangkat media penyimpanan yang sering digunakan. Dan cloud storage ini adalah media penyimpanan yang cukup sering saya gunakan. Kita masuk ke pengertian cloud storage. Cloud storage adalah media penyimpanan file berbasis online atau digital yang mengandalkan koneksi internet untuk mengakses datanya. Cloud storage ini merupakan terobosan baru dalam dunia storage atau penyimpanan data yang menonjolkan banyak kelebihan jika dibandingkan dengan media simpan offline seperti hard disk dan flash disk. Jadi, data yang disimpan ke dalam storage akan disimpan di sejumlah server yang dikelola oleh pihak penyedia layanan atau yang biasa disebut hosting. Selanjutnya ada sejarah singkat cloud storage. Berdasarkan informasi yang saya baca, cloud storage ini diperkenalkan pada tahun 1960 oleh John McCarthy. Beliau merupakan seorang insinyur dari jurusan teknik komputer MIT. Waktu itu, sistem cloud ini memang sudah ada, namun belum bisa diterapkan pada jaringan internet. Tetapi hanya baru bisa diterapkan pada jaringan infrastruktur seperti listrik dan air. Setelah itu, John memiliki ide untuk membuat konsep dalam menggabungkan sistem tersebut kepada sistem komputasi awan. Perkembangan sistem cloud storage tersebut baru mulai diperkenalkan kepada masyarakat umum oleh perusahaan e-commerce Amazon pada tahun 2000. Amazon menciptakan layanan Amazon Web Service sebagai usaha mempelopori penelitian dan pengembangan layanan cloud storage bagi konsumen biasa. Baru pada tahun 2005 sampai 2009, sistem cloud storage dan penyediaannya semakin berkembang dengan pesat, seperti dengan munculnya layanan-layanan Google Drive, Dropbox, OneDrive, dan iCloud. Selanjutnya ada keunggulan dan kekurangan dari cloud storage. Untuk keunggulannya, cloud storage ini yang pertama yaitu ramah lingkungan karena tidak membutuhkan perangkat keras.
Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa cloud storage ini disimpan di sejumlah server yang dikelola oleh pihak penyedia layanan. Lalu yang kedua, keamanan lebih terjamin dan kerusakan atau kehilangan data sangat kecil. Yang ketiga, data dapat diakses melalui perangkat gadget apa saja asalkan tersambung ke internet. Dan yang keempat, bisa didapatkan secara gratis namun dengan kapasitas penyimpanan yang sudah ditentukan. Jadi, jika kita merasa bahwa kapasitas cloud storage gratis yang kita dapatkan masih kurang untuk kebutuhan kita bisa membeli atau berlangganan cloud storage dengan kapasitas yang lebih besar. Biasanya, pihak penyedia layanan menyediakan versi premium dengan kapasitas penyimpanan cloud storage yang lebih besar. Untuk kekurangan cloud storage, yang pertama yaitu membutuhkan akses internet. Yang kedua yaitu sulit diakses ketika server sedang down. Nah, hal ini merupakan hal yang seringkali membuat kita kesal, karena bisa kita bayangkan jika kita sedang sangat perlu untuk mengakses data di cloud storage, namun tiba-tiba saja servernya down sehingga kita tidak bisa mengakses file yang kita perlukan. Salah satu penyebab server down ini biasanya karena banyaknya pengguna yang mengakses cloud storage di suatu pihak penyedia layanan dalam satu waktu yang bersamaan, dan servernya sendiri tidak bisa menampung atau menangani lonjakan pengguna tersebut. Yang ketiga yaitu untuk file berukuran besar dibutuhkan kecepatan internet yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu rentan terhadap peretasan. Selanjutnya ada tipe cloud storage. Dilansir dari situs amazon.com, cloud storage ini mempunyai 3 tipe. Yang pertama yaitu penyimpanan objek. Penyimpanan objek adalah arsitektur penyimpanan data untuk penyimpanan data yang tidak terstruktur dalam jumlah besar. Penyimpanan objek menyimpan data dalam format aslinya dan memungkinkan untuk menyesuaikan metadata dengan cara yang dapat mempermudah dalam mengakses dan menganalisis data. Alih-alih diatur dalam hierarki file atau folder, penyimpanan objek disimpan dalam bucket aman yang memberikan skalabilitas yang hampir tak terbatas. Bucket tersebut juga lebih hemat untuk menyimpan volume data yang besar. Solusi penyimpanan objek ideal untuk membuat aplikasi modern dari awal yang memerlukan skala dan fleksibilitas, serta dapat digunakan untuk mengimpor penyimpanan data yang ada untuk analitik, pencadangan, atau arsip. Tipe yang kedua yaitu tipe penyimpanan file. Tipe penyimpanan file ini merupakan salah satu tipe yang paling banyak digunakan di antara tipe-tipe yang lain. Lalu yang ketiga ada tipe penyimpanan blok. Tipe penyimpanan blok atau block storage adalah penyimpanan data di mana tiap blok bertindak sebagai perangkat penyimpanan individual yang dikonfigurasi oleh administrator. Dalam penyimpanan ini, data akan disimpan dalam ruang berukuran tetap yang disebut penyimpanan blok. Nah, selanjutnya ada contoh media cloud storage. Seperti yang bisa dilihat pada gambar, yang pertama itu ada Google Drive. Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan aplikasi ini. Mungkin hampir kebanyakan orang menggunakan aplikasi ini karena aplikasi ini juga biasanya sudah terinstal di setiap handphone. Yang terbaru, kapasitas penyimpanan yang diberikan oleh Google Drive ini adalah sebesar 15 GB untuk setiap akun Google. Yang kedua ada OneDrive. OneDrive ini merupakan media cloud storage dari Microsoft. Yang ketiga ada Dropbox, dan yang keempat ada iCloud. iCloud merupakan salah satu layanan buatan Apple yang didesain secara khusus hanya untuk produk-produknya, seperti iPhone, iPad, atau MacBook. Selanjutnya ada jenis-jenis cloud storage. Bisa dilihat dalam gambar bahwa ada 4 jenis-jenis cloud storage. Yang pertama yaitu ada public cloud storage. Dari semua jenisnya dapat dikatakan bahwa public cloud storage ini adalah salah satu yang paling populer. Contoh dari jenis ini yang paling terkenal adalah Google Drive dan Dropbox. Public cloud storage ini mempunyai sifat yang publik yang membuat penyimpanan ini dapat diakses di mana saja selama terdapat jaringan internet. Kelebihan public cloud storage yaitu selain aksesnya yang mudah adalah tidak membutuhkan perawatan dengan kapasitas penyimpanan yang besar dan terjangkau. Sayangnya penyimpanan ini jauh lebih rentan keamanannya. Selanjutnya ada jenis personal cloud storage. Penggunaan penyimpanan ini dapat mengakses data yang tersimpan menggunakan sebuah perangkat karena sistemnya terkoneksi dengan jaringan lokal. Biasanya personal cloud storage ini akan digunakan di dalam rumah untuk diakses oleh seluruh anggota keluarga dan terkoneksi ke perangkat lain. Yang ketiga ada prepaid cloud storage. Penyimpanan ini mirip dengan jenis personal, yang memiliki sistem jaringan lokal yang tidak memungkinkan orang lain yang tidak memiliki akses jaringan dapat mengakses data.
penyimpanan ini lebih terintegrasi. Misalnya, hanya bisa diakses oleh orang-orang yang berada dalam suatu perusahaan tertentu. Yang terakhir ada hybrid cloud storage. Jenis cloud storage ini adalah kombinasi dari jenis penyimpanan publik dan privat. Penggunanya dapat menggunakan penyimpanan ini secara offline dan juga online. Umumnya penyimpanan ini akan digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti privat cloud. Sistem ini akan menyimpan data yang tidak bisa dibuka sembarangan oleh publik. Tentunya penyimpanan ini membutuhkan dana yang besar. Nah, pada slide ini ada hal-hal yang harus kita perhatikan saat kita memilih cloud storage. Yang pertama yaitu fitur keamanan, yang kedua pencadangan dan pemulihan, yang ketiga kemampuan integrasi, yang keempat kemampuan akses, yang kelima fitur kolaborasi, dan yang keenam biayanya. Seperti biasa, ini adalah beberapa sumber referensi yang saya gunakan dalam mencari informasi seputar perangkat media penyimpanan cloud storage. Oke, untuk selanjutnya saya akan membahas materi di pertemuan ke-6, yaitu terkait fungsi komputer di bidang akuntansi masa depan. Banyak informasi beredar bahwa di masa mendatang pekerjaan di bidang akuntansi seperti akuntan akan diambil alih oleh komputer. Apakah itu benar? Entahlah, saya juga tidak tahu. Namun, daripada berpikiran negatif, hal tersebut harusnya bisa menjadi motivasi untuk kita, mahasiswa akuntansi, agar bisa memodernkan pemikiran dan kemampuan kita agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Sehingga peran manusia di bidang akuntansi tidak akan hilang, tetapi justru berkolaborasi dengan teknologi. Di sini ada pesan dari Piu. Piu adalah penguin yang ada di gambar ini yang sedang memegang buku dengan kaos warna oranye. Pesan dari Piu yaitu, di masa depan atau sekarang pun, kita harus mampu berjalan dan berkembang beriringan dengan perkembangan teknologi yang ada. Sebagai manusia yang akan terjun ke dunia akuntansi, kita harus bisa memanfaatkan sistem akuntansi komputer. Terima kasih Piu atas pesannya. Nah, tadi Piu sempat menyebutkan terkait sistem akuntansi komputer atau bisa kita sebut juga komputerisasi akuntansi. Lalu, apa itu komputerisasi akuntansi? Bisa kita lihat pada slide ini bahwa secara umum komputerisasi akuntansi merupakan suatu sistem akuntansi yang menjadikan komputer untuk media dan menjalankan sebuah aplikasi yang berguna sebagai pengolah data transaksi. Selain itu, tugas komputer juga melakukan pengolahan data hingga menjadi bentuk laporan keuangan dari sebuah instansi atau perusahaan. Tujuan utama penggunaannya yaitu demi keakuratan data. Semakin baik sajian data, maka akan mempermudah pengambil keputusan menyusun strategi selanjutnya. Lalu, apa manfaat menggunakan akuntansi komputer? Seperti yang bisa kita lihat pada slide, yang pertama yaitu penyajian data secara akurat, yang kedua hasil data secara konsisten dan reliabilitas, yang ketiga hasil laporan akuntansi lebih cepat, yang keempat memiliki skala perhitungan, yang kelima mudah mengakses data, yang keenam, efisiensi waktu dan biaya. Yang ketujuh, variasi tampilan data. Dan yang kedelapan, perhitungan secara otomatis. Kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan dari akuntansi komputer. Untuk kelebihannya, yang pertama yaitu dapat menyederhanakan sebuah proses penyimpanan catatan. Yang kedua, dapat lebih akurat dibandingkan sistem manual. Dan yang ketiga, menyediakan informasi saldo akun terkini untuk mendukung pengambilan keputusan karena saldo akun diposting sejak transaksi muncul. Untuk kekurangannya ada dua, yaitu diperlukan biaya yang relatif besar untuk membeli software dan hardware, dan yang kedua memiliki tambahan biaya maintenance yang relatif tinggi. Selanjutnya ada sistem akuntansi komputer yang umum digunakan. Yang pertama ada sistem akuntansi berbasis server. Sistem ini menggunakan server pusat untuk menyimpan data keuangan dan memproses transaksi. Jadi penggunanya dapat mengakses sistem melalui jaringan komputer internal. Yang kedua ada sistem akuntansi berbasis cloud. Sistem ini menggunakan infrastruktur cloud untuk menyimpan dan memproses data keuangan. Dengan menggunakan internet, penggunanya dapat mengakses sistem dari mana saja dan kapan saja. Lalu yang ketiga ada sistem akuntansi terintegrasi. Sistem ini mengintegrasikan modul akuntansi dengan modul lain seperti modul inventaris, modul penjualan, atau modul sumber daya manusia. Integrasi ini memungkinkan aliran data yang lebih lancar antara departemen yang berbeda.
Lalu seperti yang bisa kita lihat, ini adalah contoh aplikasi komputer akuntansi. Yang pertama ada MyOb atau singkatan dari Man Your Own Business, yaitu suatu program aplikasi komputer akuntansi untuk mencatat kegiatan atau transaksi untuk menyelesaikan pekerjaan pembukuan secara otomatis, lengkap, cepat, dan akurat. Nah, MyOb ini mempunyai 3 versi yang beredar di Indonesia. Yang pertama ada MyOb Basic, yang kedua ada MyOb Accounting, dan yang ketiga ada MyOb Primer. Contoh aplikasi komputer akuntansi yang kedua yaitu Adobe Accounting. Bioaccounting adalah salah satu software akuntansi produksi Indonesia yang berdiri pada tahun 2010. Bioaccounting tersedia dalam 5 varian, yakni BUKM Series, B-Lite, B-Silver, B-Gold, dan B-Platinum. Adapun kelebihan dari Bioaccounting yang pertama yaitu bisa online multicabang, yang kedua dapat digunakan pada berbagai sistem operasi, dan yang ketiga menyediakan versi gratis untuk UKM Indonesia. Lalu contoh aplikasi yang ketiga adalah Accurate Type. Bisa dilihat dalam gambar bahwa seperti inilah tampilan dari aplikasi Accurate Type. Dalam aplikasi ini terdapat beberapa fitur pendukung seperti penjualan, pembelian, buku besar, persediaan, aktiva tetap, kas atau bank, hingga job posting dan RMA. Nah, untuk saat ini Accurate Software terdiri dari 2 versi. Yang pertama yaitu ada Accurate Desktop versi 5 dan Accurate Online atau Web Based. Seperti biasa, ini adalah beberapa sumber referensi yang saya gunakan dalam mencari informasi terkait bahasan fungsi komputer di bidang akuntansi masa depan. Oke, kita lanjut ke bahasan pada pertemuan ke-7 sekaligus menjadi bahasan terakhir yang saya sampaikan dalam video ini. Bahasan pertemuan ke-7 yaitu terkait perangkat jaringan komputer. Di slide pertama ada pembahasan terkait apa itu perangkat jaringan komputer. Perangkat jaringan komputer adalah alat pendukung untuk menjalankan transformasi data sehingga perangkat bersangkutan dapat beroperasi. Jaringan komputer juga bisa diartikan sebagai sebuah jaringan yang dihubungkan secara elektronik antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan. Selanjutnya ada manfaat perangkat jaringan komputer. Yang pertama manfaatnya adalah untuk berbagi dokumen, yang kedua yaitu menyampaikan informasi secara cepat, yang ketiga untuk menjaga dan memanajemen keamanan data, yang keempat memudahkan dalam berkomunikasi, dan yang kelima membantu setiap kegiatan manusia agar lebih efektif dan efisien. Lalu ada jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama ada Local Area Network. Local Area Network ini menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang relatif pendek. Selain beroperasi dalam ruang terbatas, jenis jaringan komputer ini juga biasanya dimiliki, dikendalikan, dan dikelola oleh satu orang atau satu organisasi saja. Yang kedua ada Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network adalah jenis jaringan komputer yang menghubungkan 2 atau lebih jaringan Local Area Network di dalam kota yang sama. Yang ketiga ada Wide Area Network. Wide Area Network juga bisa dibilang sebagai kumpulan Local Area Network yang tersebar secara geografis. Yang keempat ada Personal Area Network. Sama seperti jaringan Local Area Network, jenis jaringan komputer ini biasanya mencakup wilayah yang lebih kecil seperti jaringan rumah atau kantor. Yang kelima ada Campus Area Network. Campus Area Network bisa dibilang mirip dengan jenis jaringan komputer Metropolitan Area Network. Tetapi, jaringan komputer ini terbatas pada universitas atau akademi saja. Jaringan ini biasanya disiapkan untuk kegiatan pendidikan seperti pembaruan kelas, praktik lab, email, ujian, pemberitahuan, dan lain sebagainya. Lalu yang keenam ada internet. Internet tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita di zaman sekarang ini. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah dibuat oleh manusia. Internet ini menghubungkan jutaan perangkat komputasi termasuk PC, laptop, smartphone, tablet, TV, dan masih banyak lagi. Lalu yang ketujuh ada Virtual Private Network atau bisa disebut juga VPN. VPN adalah solusi untuk menyediakan koneksi internet yang aman. VPN bisa membuat jalur aman di internet dan bisa digunakan untuk transmisi data.
Lalu selanjutnya ada macam-macam perangkat dalam jaringan komputer. Sebenarnya untuk macam-macam perangkat dalam jaringan komputer ini banyak sekali, namun di sini saya hanya mengambil dua contoh yaitu server dan router. Untuk contoh yang pertama yaitu server. Server ini adalah sistem komputer yang menyediakan sumber daya untuk penyimpanan data. Biasanya penyimpanan data di server dipakai untuk menyimpan dokumen dan informasi yang akan digunakan untuk melakukan berbagai layanan. Misalnya menampilkan website, mengirim email, dan lainnya. Lalu ada fungsi server yang lain. Yang pertama yaitu melayani permintaan komputer klien, yang kedua menyimpan data atau informasi, yang ketiga menyediakan database untuk dijalankan, yang keempat mengatur lalu lintas data atau file, dan yang kelima melindungi komputer atau website dari serangan hacker. Selanjutnya ada jenis-jenis server. Jenis-jenis server ini banyak sekali, namun di sini saya hanya mencantumkan 3 jenis saja. Yang pertama yaitu ada web server. Web server ini adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk menjalankan website. Contoh server ini digunakan sebagai pusat pengaturan dalam memproses website dan untuk menyimpan berbagai data website seperti dokumen HTML, CSS, dan JavaScript. Lalu untuk jenis yang kedua ada mail server. Mail server ini adalah server yang memiliki fasilitas pengelolaan dan penyimpanan data email pengguna. Di server ini akan menampung serta meneruskan email dari pengirim ke penerima email. Untuk jenis yang ketiga ada streaming server. Streaming server ini adalah server yang menyediakan layanan untuk dapat memutar video secara langsung di situs website, seperti YouTube, Netflix, Viu, dan lainnya. Dengan adanya jenis server ini, kita dapat menikmati siaran suara maupun video berukuran besar tanpa perlu mengunduhnya terlebih dahulu. Lalu selanjutnya ada router. Router ini adalah alat yang digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan dan mengatur aliran data antar jaringan tersebut. Router juga berfungsi untuk memilih rute terbaik untuk data yang akan dikirimkan. Bisa dilihat di sini saya mencantumkan jenis gambar router yang saya ambil dari sumber di bawah ini. Lalu ada fungsi router. Fungsi router yang pertama yaitu menghubungkan jaringan ke DSL. Yang kedua mentransmisikan informasi. Yang ketiga membaca alamat IP. Yang keempat menyaring paket data. Dan yang kelima menghubungkan jaringan. Di slide selanjutnya ada cara kerja router. Bisa dilihat di sini ada gambaran tentang cara kerja router. Jadi router bekerja dengan mengarahkan jaringan data menggunakan routing table untuk menentukan jalur mana saja yang akan dilalui sebuah paket data dalam mencapai tujuannya. Paket data tersebut berisi beberapa bagian, salah satunya membawa informasi seperti pengirim, tipe data, dan alamat IP tujuan. Router akan membaca tiap bagian ini, kemudian menentukan rute terbaik yang akan digunakan untuk setiap proses transmisi data. Di sini ada jenis-jenis router. Di sini saya mencantumkan 4 jenis router, yaitu ada wireless, wired, edge router, dan core router. Selanjutnya ada topologi jaringan komputer. Nah, apa itu topologi jaringan komputer? Topologi jaringan komputer adalah cara di mana komputer-komputer dalam sebuah jaringan dihubungkan satu sama lain. Di sini ada macam-macam topologi jaringan komputer. Yang pertama yaitu ada topologi mesh. Topologi mesh ini merupakan metode untuk menghubungkan komputer secara langsung menggunakan kabel jaringan tanpa ada perantara. Kelebihan dari topologi mesh ini adalah kesalahan pengiriman data bisa ditemukan dengan mudah. Kemudian pengiriman data juga dapat berjalan lebih aman lantaran dilakukan melalui rute khusus. Sementara itu, untuk kelemahan topologi mesh adalah membutuhkan biaya yang lebih besar untuk penyediaan kabel jaringan. Lalu yang kedua ada topologi star. Di slide ini saya mencantumkan contoh dari gambar topologi star. Nah, topologi star ini merupakan metode untuk menghubungkan beberapa node atau komputer menggunakan satu perangkat keras hub dalam sebuah jaringan. Adapun kelebihan topologi star ini adalah lebih hemat biaya untuk kabel jaringan. Kemudian kegagalan pengiriman data pada satu rute tidak akan memengaruhi rute yang lain. Sedangkan kelemahannya yakni apabila terjadi kerusakan pada hub, maka alur transmisi data dan sumber daya pada topologi star akan tersendat semuanya. Lalu yang ketiga ada topologi bus. Topologi bus ini adalah metode untuk menghubungkan antar komputer menggunakan satu kabel jaringan. Dalam jenis topologi jaringan ini, transmisi data atau sumber daya berjalan satu arah, dari satu titik ke ujung titik terakhir. Adapun kelebihan dari topologi bus ini adalah biaya
yang jauh lebih murah untuk menyediakan kabel jaringan. Sementara itu, kelemahannya adalah tabrakan data sangat mungkin terjadi karena lalu lintas hanya bertumpu pada satu kabel. Yang keempat yaitu ada topologi ring. Topologi ring ini merupakan metode untuk menghubungkan antar komputer menggunakan rute yang berbentuk melingkar seperti cincin. Dan ini adalah contoh gambarnya. Jadi tiap komputer dalam rute tersebut biasanya memiliki repeater untuk meneruskan data. Kelebihan dari topologi ring ini adalah lebih fleksibel untuk memperluas jaringan dengan biaya pemasangan yang cukup murah. Kemudian untuk kelemahannya sendiri yaitu kendala lebih sulit untuk diidentifikasi. Oke, seperti biasa, ini adalah beberapa sumber referensi yang saya gunakan dalam mencari informasi terkait perangkat jaringan komputer. Oke, itu tadi merupakan materi yang dapat saya sampaikan selama saya mengikuti pembelajaran mata kuliah pengantar literasi digital yang telah berlangsung selama kurang lebih 7 pertemuan ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini sampai akhir ataupun yang langsung skip ke bagian akhir. Saya juga memohon maaf apabila ada pelafalan maupun pengucapan kata yang salah. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.